Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu CGP di seluruh pelosok Indonesia? Perkenalkan, saya Siti Salbiah, Guru SDN Jati Kramat 3, CGP Angkatan ke-9, Kota Bekasi, Jawa Barat. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Widianti Suminar dan pengajar praktik saya Bapak Musyafa Hasan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat membuat kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang dapat mengganggu hidup tanaman. Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang beretika dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Pengertian dari budaya positif yaitu pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Contoh budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Pertama, setiap hari Senin anak-anak mengadakan upacara yang dilaksanakan secara rutin. Tujuan dari upacara yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme atau kecintaan terhadap negaranya. Karena upacara bukan hanya ritual semata, tapi dalam pelaksanaannya upacara menjadi salah satu cara untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Budaya positif lainnya yaitu literasi. Di setiap hari Rabu, SDN Jati Kramat 3 mengadakan literasi. Adapun pengertian literasi itu sendiri adalah kemampuan berbahasa seseorang, baik menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Adapun macam-macam literasi, yang pertama literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dan literasi finansial. Inilah kegiatan literasi yang kami laksanakan di SDN Jati Kramat 3. Literasi yang kedua yaitu literasi numerasi, adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Adapun literasi sains yaitu kecakapan dalam memahami fenomena alam di lingkungan sekitar, misalnya siswa belajar pengetahuan alam melalui pelajaran IPA di sekolah. Sedangkan literasi digital adalah, sedangkan literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi jaringan internet. Contoh literasi digital adalah pengiriman tugas sekolah melalui email. Selanjutnya literasi finansial, yaitu bagaimana pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan pribadi dengan baik. Selain literasi, budaya positif yang kita laksanakan adalah 5S. Apa itu 5S? Yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain melaksanakan budaya 5S, kita juga melaksanakan BTQ atau baca tulis Quran yang kita laksanakan setiap hari Kamis. Dilanjut dengan sholat duha bersama, tahlil, zikir, tausiah, doa dilaksanakan setiap hari Jumat dan kami melaksanakannya secara rutin. Di setiap hari Sabtu, sekolah kami juga melaksanakan pramuka. Diawali dengan senam bersama, dilanjutkan dengan makan bersama, lalu pramuka.
Dan juga ada eskul taekwondo yang kita laksanakan di setiap hari Sabtu. Bapak Ibu, selain rutinitas tadi, budaya positif yang kita laksanakan diantaranya yang lainnya adalah keyakinan kelas. Setiap kelas membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas berdasarkan hasil musyawarah dengan semua murid-muridnya. Bapak Ibu, tentu kita ketahui bahwa teori motivasi itu dibedakan menjadi 3 alasan. Yang pertama, 1 untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku. Ini adalah tingkatan yang paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama. Pada motivasi ini, orang akan bertanya apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Bapak Ibu, selain motivasi, manusia juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, contohnya memiliki rasa kasih sayang. Keempat, mendapatkan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan